Guru Inovatif Jawa Tengah. Hari ini Sabtu 4 Juli 2020 sudah hadir bersama kita 53 partisipan di kegiatan webinar rutin yang diadakan oleh sang pengajar bekerjasama dengan Guru Inovatif Jawa Tengah dan didukung sepenuhnya oleh Microsoft Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, mohon izin Pak Tribudi Santoso untuk saya melakukan pengecekan beberapa titik sebagai sampel bahwa suara bisa didengar dengan jelas. Saya meluncur ke Pak Ahmad Agung Fahruri yang muncul di layar. Bisa menyalakan mikrofon Pak Ahmad Agung Fahruri dari kelas Jateng 3. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Agus. Suara terdengar jelas, Mas, dari lokasi sangat jelas, Pak Agus. Oh, Tampilannya juga oke. Sip, matur Mas. Ya, sami-sami Pak Agus. Saya ke Pak Panji Permono. Pak Panji Permono, mohon berkenan menghidupkan mikrofonnya. Mohon konfirmasi apakah suara kami bisa didengar dengan jelas di lokasi panjenengan Pak Panji? Bisa Pak, bagus Pak, bagus suaranya Pak. Oh nggih, matur nuwun Pak Panji. Selamat bergabung, selamat mengikuti. Saya beralih ke Pak Husnul Hadi yang juga muncul di layar. Monggo nyalakan mikrofon. Oke, sepertinya ada gangguan di mikrofon panjenengan, Pak. Ada noise di sini. Saya beralih ke Bu Agnes Arining Tias. Selamat sore Bu Agnes Arining Tias. Bisa menyalakan mikrofon? Bisa. Oke, suara Pak. Oh nggih, matur nuwun Bu. Selamat mengikuti nggih. Pak Tri mungkin mau menyapa teman-teman dari Jateng 10. Monggo Pak Tri untuk mengecek. Saya tidak hafal persis di kelasnya Pak Tri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar sangat mantap, Bapak. Oke, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semuanya yang sudah tergabung, entah itu dari Jateng 3, Jateng 10, dan Jateng 12 kelihatannya. 12. Serta teman-teman dari Wonogiri kemarin secara ini khusus kami hadirkan. Oke. Saya melakukan pengecekan ulang ke teman-teman yang sudah bergabung. Di sini ada Bu Nurwidi Hastuti. Assalamualaikum Mbak Nurwidi. Bisa menyalakan mikrofon? Ya. Waalaikumsalam Mas Agus. Suara jelas Mbak dari lokasi panjenengan? Ya, jelas sekali Mas. Oke, matur nuwun Mbak Nurwidi. Saya beralih ke rekan-rekan yang lain, Bapak Ibu. Di sini ada Pak Rendra Mardianto. Mohon berkenan nyalakan mikrofon Pak Rendra. Selamat sore. Selamat sore Pak Agus. Saya di mobil nih Pak. Oh, akan terganggu. Siap. Jalan pulang dari Wonogiri. Hati-hati di jalan. Saya lewat radio nih. Terima kasih Pak Agus. Baik, saya rasa pengecekan kesiapan sudah cukup Bapak Ibu yang kami hormati. Di kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu kembali di webinar sang pengajar bersama Guru Inovatif Jawa Tengah didukung oleh Microsoft Indonesia, sehingga harapan kami kegiatan kita hari ini seperti biasanya bisa bermanfaat bagi kita semua. Kegiatan hari ini kita khususkan sebenarnya untuk memberikan pembekalan kepada rekan-rekan trainer yang tergabung di TOT Guru Inovatif tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, untuk tahapan kita saat ini sudah berada di tahapan diseminasi, di mana pada tanggal 5 sampai 10 Juli besok kita harus sudah mulai melakukan webinar di kelas kita masing-masing, sehingga kami berinisiatif untuk memberikan tambahan bekal. Sebenarnya sudah dimiliki ya Pak Tribudi, rekan-rekan ini sudah memiliki bekal, namun tampaknya beberapa request menyebutkan butuh bekal tambahan untuk bisa melakukan pengelolaan kelas, khususnya dalam penugasan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pengelolaan penugasan kelas, yang mana nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Ini hanya sebagai alternatif saja, karena akan banyak sekali alternatif metode penugasan Bapak Ibu. Yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana memberikan penugasan terintegrasi antara kelas notebook dan assignment team. Sehingga Bapak Ibu nanti dari peserta didik, dalam hal ini peserta webinar, peserta diseminasi,
akan mengumpulkan tugas di kelas notebook, kemudian Bapak Ibu akan mengoreksi di kelas notebook, sedangkan rubrik penilaian ada di assignment team, sehingga Bapak Ibu akan dengan sangat mudah memberikan nilai dan memberikan feedback kepada para peserta diseminasi. Mungkin itu gambaran global yang akan kita pelajari hari ini. Tidak baik kiranya apabila kemudian saya berbicara cukup panjang sebagai pengantar. Waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Pak Tri Budi Santoso, Master Teacher Microsoft Indonesia yang saat ini turut bergabung di TOT Guru Inovatif 2020. Beliau adalah guru di SMK Negeri 2 Purbalingga dan saat ini banyak sekali berkiprah dalam penyebaran Office 365 di tanah air ini. Pak Tri Budi Santoso, waktu sebenarnya kami haturkan. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Harapannya tetap sehat, tetap semangat di penyiapan tentunya, di penyiapan kita bersama menyambut tahun ajaran baru dengan new normal dan seterusnya, tetap jaga kesehatan, tetap menjaga protokol kesehatan tentunya. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus tentang asumsi, background, dan latar belakang kenapa kita melakukan webinar kali ini. Tujuannya tidak lain agar Bapak Ibu dalam menjalankan tugas nantinya sebagai trainer diseminasi terkait dengan penugasan di kelas online, di kelas Teams-nya Bapak Ibu dengan peserta diseminasi, agar pengelolaan tugas secara efisien dan efektif dilakukan. Kita menggunakan salah satu fitur di Office 365 yaitu kelas notebook sebagai portofolio pengumpulan tugas peserta didik, dalam hari ini adalah peserta diseminasi. Nantinya terkumpul di sana semua, namun nanti kita coba integrasikan dengan assignments atau penugasan di Microsoft Teams. Oke, kami share konten terlebih dahulu. Oke, nanti kami akan coba langsung demonstrasikan, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa melihat dari tayangan layar di kami. Ketika Bapak Ibu menyimak konten atau share konten layar dari kami, maka apa yang terlihat itu dari sisi akun trainer. Gitu. Kalaupun nanti Bapak Ibu akan mempraktekkan, bisa kolaborasi ataupun bergabung di kelas yang nanti saya demokan untuk sebagai peserta diseminasi. Gitu. Kalaupun Bapak Ibu akan praktek di sisi trainer, maka Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama. Oke, saya akan menggunakan akun Jateng Pintar biar Bapak Ibu secara kontekstual juga nanti sebagian besar akan menggunakan akun Jateng Pintar. Sebelum saya lanjutkan, Pak Agus, layar saya sudah terlihat dengan jelas? Terlihat dengan jelas, Bapak. Bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih. Ya, kita buka di dashboard Office 365, terus kita buka Microsoft Teams-nya, dan kebetulan ini memang belum saya persiapkan kelasnya, dan ini akun baru juga. Oke. Nanti saya coba buat kelasnya secara on the spot, walaupun ini saya malah baru buka ini. Ternyata teman-teman di Jateng 10 sudah membuatkan atau mengundang akun saya untuk bergabung di kelas diseminasinya mereka. Oke, saya coba buat satu kelas dulu secara cepat, ya. Katakanlah sebagai contoh, mungkin untuk penamaan hampir mirip ya di Jateng 3 ataupun Jateng 12. Bapak Ibu silahkan sebentar. Oke, katakanlah begini, saya sebagai trainer diseminasi, ya, membuat
kelas seperti ini sambil mereview sedikit, tetapi saya lakukan agak cepat. Oke, ini saya tambahkan sekalian saja salah satu sudah buat satu akun. Oke. Ya, saya tambahkan. Oke, sudah. Oke, sebentar, saya kehilangan. Ini karena saya tadi juga kaget ini. Saya masuk akunnya sudah banyak. Akun saya dimasukkan ke kelas-kelas dari trainer diseminasi di sebentar. Saya tak akan coba. Ini saya scroll dulu ke atas Bapak Ibu biar. Oke, mana tadi? Oke, ini. Oke, saya drag and drop biar naik ke atas. Mohon izin sekedap, oke. Oke, lari kemana ini? Oke, di sini. Ya. Oke. Sekedap Bapak. Saya malah kehilangan fokus ini. Kelas saya di sini. Ya, resikonya ada akun ditambahkan banyak kelas seperti ini. Jadi Bapak Ibu juga harus nanti terbiasa untuk mengelola Teams-nya di kelas atau di akun Bapak Ibu. Ya. Ini kenapa harus saya tarik ke atas biar yang lain di bawah. Oke, sekedar. Oke, ini tinggal dikit lagi sepertinya. Oke, masih panjang. Oke, atau mungkin begini, saya rubah saja karena saya terbiasa dengan tampilan yang model list gitu ya. Saya rubah saja seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal menyesuaikan tampilannya. Oke, karena ini sebentar. Oke, ternyata karena pakai browser, bentar. Oke. Ya, oke, mungkin saya sembunyikan saja nggih yang lain. Seperti ini. Oke, nanti Bapak Ibu fokus di ini saja, di kelas yang saya buat ini, Jateng 10. Oke, ketika pertama kali membuat akan seperti ini, saya coba tambahkan satu channel. Channelnya di sini satu dulu, materi katakanlah. Terus saya coba buat channel baru nanti. Saya tambahkan channel untuk pengumpulan tugas. Oke. Dan channel-channel yang lain nanti Bapak Ibu bisa buat ya, untuk kelasnya. Nanti untuk di channel ini, materi dan pengumpulan tugas saya aktifkan untuk moderasinya, biar nanti peserta tidak bisa posting gitu, karena nanti diarahkan
untuk diskusi dan posting bebas itu di channel general. Sementara di materi sama pengumpulan tugas kita kunci dengan moderasi. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah mendapatkan materi ini di webinar kita sebelumnya. Oke, kita punya 2 channel, katakanlah materi dan pengumpulan tugas. Di sini channel pengumpulan tugas nanti kita akan buat assignment tugas yang kita posting, kita distribusikan lewat channel ini Bapak Ibu, channel pengumpulan tugas. Oke, sebelum kita akan membuat assignment atau penugasan di sini Bapak Ibu, ya, kita klik general, di menu paling atas ada post, file, class notebook, dan assignment. Bisa lewat tab di atas di sini, assignment, ataupun Bapak Ibu bisa menggunakan tombol di sebelah kiri di bawah Teams, itu juga ada assignment. Oke, tetapi kalau saya lebih senang menggunakan tab yang di atas ini Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu klik channel general dulu di kelas yang Bapak Ibu kelola. Terus kita klik assignment nantinya. Tetapi sebelum kita ke assignment, karena di sini kita akan mencoba mengintegrasikan kelas notebook itu sebagai penugasan di assignment. Kenapa kita menggunakan kelas notebook? Mungkin pertanyaannya itu. Kita bisa menggunakan bentuk-bentuk yang lain sebetulnya. Asumsinya yang pertama, kenapa kita menggunakan kelas notebook? Agar semua pekerjaan peserta didik atau peserta diseminasi itu terkumpul semua di kelas notebook. Menjadi sebuah portofolio di sana. Jejak rekamannya, feedbacknya, dan seterusnya bisa diakses dan bisa kita kumpulkan jadi bentuk portofolio. Dan nanti kita bisa share ke pihak-pihak yang terkait. Seperti dalam hal ini untuk kebutuhan mohon maaf, untuk kebutuhan TOT berarti nanti bisa dikumpulkan ke master trainer ataupun fellow ataupun panitia dalam bentuk link ke kelas notebooknya secara langsung. Oke, kita sebelum mengintegrasikan kelas notebook ke assignment Bapak Ibu, maka kita harus setting dulu, kita harus buat dulu kelas notebooknya. Masih di channel general Bapak Ibu klik yang kelas notebook di atas, tab menu di channel general kelas notebook. Bapak Ibu tinggal klik di situ, sambil sedikit mereview tentang materi kelas notebook, tapi agak lebih cepat gitu ya. Di sini hanya muncul tombol setup, satu tombol ini Bapak Ibu, kita klik, nanti muncul 2 menu di bawahnya, yaitu blank notebook sama from existing. Kita akan membuat dari blank notebook, artinya buku yang masih kosong. Kalau ini dari buku kelas yang sudah pernah dibuat di kelas yang lain gitu. Karena ini akun baru saya, maka belum ada kelas notebook yang pernah saya buat. Saya klik tombol blank notebooknya di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini ada overview, tidak perlu saya jelaskan lagi, saya yakin Bapak Ibu sudah paham, ada collaboration space, content library, dan student notebook. Saya tinggal klik next saja. Oke, di sini ada langkah yang krusial Bapak Ibu. Jangan terburu-buru langsung create gitu. Pastikan dulu desain kelas notebooknya itu sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Oke, kenapa ini krusial? Sebentar Bapak Ibu. Oke, mohon maaf. Saya lanjutkan. Kenapa di sini krusial? Karena nanti di sini kita akan mendesain bagian-bagian atau section yang didapatkan oleh seluruh siswa, seluruh peserta didik ataupun seluruh peserta diseminasi. Jadi section ini nanti yang akan didapatkan oleh mereka di kelas notebooknya, di student books-nya, di buku kelas, di bagian buku siswanya. Nanti kita desainkan seperti apa, sesuai dengan kebutuhan. Oke, karena konteks sekarang adalah untuk penyiapan penugasan Bapak Ibu untuk peserta diseminasi, maka kita sesuaikan. Oke, biasanya ini bisa disilang, dihapus. Oke, katakanlah kita tinggal tersisa 1. Katakanlah di sini desainnya adalah untuk tugas
pertemuan 1. Gitu. Walaupun lebih ringkas mungkin tugas 1. Nanti Bapak Ibu bisa ngedit yang tadi. Saya sengaja hapus biar Bapak Ibu bisa melihat bahwa kita bisa menambahkan section seperti ini. Oke. Setelah 3 pertemuan, maka tugas 1, 2, 3. Iya, 3 pertemuan. Kalaupun nanti ada yang sampai pertemuan keempat, kelihatannya pertemuan keempat itu berarti sifatnya itu nanti diganti dengan tugas mandiri atau langsung saja tugas MEC gitu. Tugas mandiri yaitu yang Microsoft Educator Community. Oke, katakanlah kita desainnya perbagiannya nanti seperti ini. Tugas 1, 2, 3, pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan tugas MEC. Yakinkan bahwa desain ini sudah sudah sesuai dengan kebutuhan Bapak. Kalaupun Bapak Ibu masih ragu-ragu, Bapak Ibu tidak perlu memaksakan bahwa harus nampak semua. Bapak Ibu cukup dengan satu saja, satu section saja itu juga tidak masalah. Karena kenapa kalau Bapak Ibu ragu tentang desain dari section atau bagian-bagian dari buku siswanya, maka lebih baik kita tambahkan di belakang pada saatnya nanti dengan fitur pengelolaan dari kelas notebooknya itu sendiri, yaitu distribute atau membagikan section baru, daripada Bapak Ibu membuat sekarang, dipaksakan sekarang, tetapi nanti ternyata di pertengahan itu Bapak Ibu akan berpikir lain artinya, wah ini ternyata kok kurang sesuai gitu, saya akan mengeditnya. Nah itu Bapak Ibu akan merasa akan repot sendiri, karena ketika akan mengedit, merubah ataupun menghapus, Bapak itu lakukan itu manual satu persatu di setiap bagian siswa. Tidak bisa lagi terpusat seperti ini gitu. Maka yakinkan desainnya di awal di sini harus katakanlah tidak ada perubahan nantinya, daripada repot merubah satu persatu. Itu Bapak Ibu, katakanlah desain di sini saya sudah pakai penamaan seperti ini, tugas 1, 2, 3, tugas MEC. Kalau Bapak Ibu ragu cukup satu saja, nanti bisa ditambahkan. Katakanlah saya tugas 1, 2, 3 dulu, nanti tugas MEC-nya katakanlah saya demokan untuk menambahkan section baru di saat di tengah-tengah nanti. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu klik create, dan di sini tinggal menunggu Bapak Ibu. Sistem akan membuatkan untuk kelas notebooknya siap. Iya, ini sedang disiapkan dan sudah. Oke, nanti kalaupun ada peringatan atau kotak dialog apa, ya karena ini adalah akun baru, kelas notebook baru, kelas baru, maka tinggal disilang atau kita close seperti ini hanya sekedar privacy option dari Microsoft. Kita klik close atau kita silang. Nah, di halaman depan seperti ini Bapak Ibu, dari kelas notebooknya ada welcome screen atau halaman awal di kelas notebooknya. Defaultnya adalah bawaannya kontennya seperti ini. Okay. Nanti Bapak Ibu bisa custom atau bisa diedit ataupun bisa dihapus seperti ini. Oke. Bisa dihapus seperti itu. Kalaupun nanti diedit bisa diisikan dengan instruksi ataupun yang lainnya. Katakanlah ini saya edit dulu judulnya Welcome to Jateng Santoso kelas notebook. Katakanlah selamat datang di buku catatan kelas dari nama kelasnya ini, biar lebih personalisasi gitu, lebih custom. Nanti di dalamnya di sini Bapak Ibu bisa edit, bisa tambahkan instruksi atau kata-kata untuk mengarahkan peserta untuk melakukan apa. Seperti Bapak Ibu di Jateng 10 dan Jateng 3 kalau tidak salah juga
ketika masuk di kelas notebooknya akan ada sentuhan personalisasi yang berbeda. Begitu. Terus untuk mengakses dari kelas notebooknya, ketika Bapak Ibu mengakses kelas notebook di dalam aplikasi Microsoft Teams seperti ini, karena di sini Microsoft Teams di dalamnya ada kelas notebook. Artinya embed atau kelas notebook itu menyatu dengan Microsoft Teams-nya. Maka tampilannya seperti ini, perlu dikenali dulu navigasinya dan seterusnya. Kita pun nanti bisa mengeluarkan kelas notebook-nya ke jendela ataupun halaman tab browser di halaman yang baru. Ketika jadi satu dengan menyatu dengan Microsoft Teams-nya, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di menu navigation panel yang ini, Bapak Ibu. Kita klik tanda panahnya seperti ini. Nah, di sini ada dua bagian, 3 beserta buku catatan siswanya. Karena di sini baru ada 1 siswa yang masuk. Yaitu tadi saya tambahkan peserta diseminasi. Di sini sudah ada tugas 1, 2, dan 3. Kadangkala tidak berurutan. Ini tinggal kita geser agar bisa berurutan. Di sisi siswa atau peserta diseminasi pun nanti sama seperti ini. Oke, sebelum kita akan melakukan hal lebih di kelas notebook yang baru saja kita buat, kita munculkan dulu satu section di sini, Bapak Ibu. Di sini kan ada baru welcome, ya jelas. Di sini collaboration space, ada content library, terus buku catatan siswanya. Di sini. Nah, di sini kita akan munculkan satu section yang menurut saya juga penting, karena section itu sebagai dapurnya kita, sebagai buku pegangan guru, bukunya kita, agar kita membuat draft, penugasan, dan seterusnya di sana, yang nanti kita akan ketika membuat lembaran-lembaran penugasan di section di bagian yang guru itu tidak bisa diakses oleh siswa atau peserta diseminasi, gitu. Oke, saya yakin itu sudah pernah Bapak Ibu dapatkan di webinar. Saya akan langsung saja aktifkan teacher only atau bagian guru itu. Kita ke sini Bapak Ibu di menu depan, di dashboard, kita buka aplikasi kelas notebook-nya, membuka halaman baru di sini, kita klik menu manage notebook, sambil sedikit mengulang, ya. Tetapi agak secara cepat. Oke, nah di sini kadangkala ketika kita baru saja membuat kelas notebook dari kelas yang baru kita buat, ini kan sudah terbentuk nih. Kadangkala di sini belum langsung muncul, Bapak. Di sini baru muncul buku catatan dari kelas-kelas yang lain karena akun saya ditambahkan di peserta TOT ataupun trainer diseminasi yang lain. Oke. Kadangkala seperti itu, kita coba refresh di halaman sini, Bapak Ibu. Kita coba lakukan refresh yang sama di halaman ini. Harapannya kelas notebook yang baru dibuat itu nanti akan muncul. Kalaupun belum, biasanya saya akan melakukan langkah seperti ini. Saya tutup dulu semua, terus saya log out atau sign out dari akun di kelas itu. Saya log out, sign out. Dibutuhkan langkah seperti itu. Oke, terus saya sign in lagi. Oke, saya buka Teams-nya sambil saya buka kelas notebook-nya, Bapak Ibu. Oke. Tujuan saya adalah di sini akan mengelola dari buku catatan kelas yang tadi dibuat. Sebentar ini, saya stop share konten dulu karena tombol ini mengganggu. Sebentar, Bapak Ibu. Oke. Ya, oke, saya buka kembali.
kelas ini. Oke. Saya kembali ke sini dulu Bapak Ibu, ke kelas notebook dari aplikasi yang ada di dashboard Office 365 yang sebelah kanannya Teams di sini. Kita buka, kita akan mengelola kelas notebook yang baru saja kita buat. Di halaman baru ini ada menu ini Bapak Ibu, Manage Notebooks, kita klik. Tadi sudah saya sign out, saya harapannya saya buka ini nanti buku catatan kelasnya muncul. Oke, ternyata belum juga Bapak Ibu, mungkin dibutuhkan waktu beberapa saat gitu ya untuk ini diterapkan di sini, daftarnya bisa muncul. Oke, sambil menunggu ini diterapkan Bapak Ibu, oke, sebetulnya itu langkah yang harus dilakukan karena di sini kita akan memunculkan ini. Saya coba dengan sekedar, oke. Barangkali di menu di sini nanti ada. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke. Saya coba buka kelas notebooknya di browser tersendiri ya. Sambil mungkin saya bisa generate kode kelasnya biar Bapak Ibu nanti bisa bergabung mempraktekkan, karena biar nanti lebih ada pengalaman yang berbeda nih. Saya kopikan kode kelasnya Bapak Ibu. Kelasnya di chatroom, monggo silakan itu G68DF2Y. Silakan bisa bergabung sebagai siswa atau peserta diseminasi di kelas yang saya buat tadi. Oke, di sini sudah terbuka Bapak Ibu untuk kelas notebook yang tadi saya buka di browser. Oke, nah ini, oke, yang saya cari adalah ini. Oke, katakanlah di sini tadi saya tidak menemukan, ini sebagai langkah alternatif Bapak Ibu. Sebetulnya di sini harusnya muncul gitu ya, select notebook yang tadi. Nah, ini sudah muncul ini Bapak Ibu. Kadangkala seperti itu nih. Tadi kan di sini belum muncul. Kelas Jateng 10 Tribudi Santoso yang baru saya buat. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, walaupun di sini ada langkah yang alternatif, di sini juga sama. Di sini Bapak Ibu ada Manage Notebooks. Oke, jadi di menu kelas notebook, oke, terus pada bagian kanan di sini juga ada Manage Notebooks. Prinsipnya sama. Saya akan kembali dengan cara yang ini Bapak Ibu, karena di sini sudah muncul kelas notebook yang tadi saya buat. Saya klik kelas notebook Jateng 10 Tribudi Santoso notebook ini. Ketika saya klik, maka akan muncul di pengaturannya. Di sini ada section 1, 2, 3, bisa diedit lagi, ditambahkan dan seterusnya. Kita tidak akan melakukan itu Bapak Ibu. Yang kita akan lakukan yang krusial, yang pertama adalah kita akan mengaktifkan teacher only section group, yaitu bagian yang hanya untuk guru, atau kalau analogi saya itu bahwa ini adalah buku agenda guru, buku pegangan guru untuk kita menyiapkan draft-draft penugasan. Kita klik enable teacher only section group Bapak Ibu, dan ini dilakukan hanya sekali untuk kelas notebook yang tadi sudah kita buat. Kita klik enable teacher only section groupnya Bapak Ibu. Enabling. Nah, dari sini sudah statusnya enabled, artinya sudah aktif, sudah diaktifkan. Oke, kalau sudah, sebenarnya di sini walaupun ada pengaturan-pengaturan yang lain, tetapi sementara ini untuk penugasan itu saya hanya butuh teacher only section groupnya ini enable atau sudah diaktifkan. Ketika sudah, saya tinggalkan halaman ini, saya kembali ke Microsoft Teams-nya. Ketika saya mengakses yang kelas notebook yang versi browser tadi yang saya buka menggunakan, oke, sebentar. Saya kembali ke sini.
Oke, saya stop dulu Bapak Ibu sebentar. Oke. Di sini tadi kita mendapatkan satu section baru. Ketika kita lihat di Teams-nya, di kelas notebook-nya, maka kita mendapatkan section baru di bawah content library yang namanya teacher only. Oke, ini yang kelas notebook diakses dari Teams. Ini yang di luar Teams, karena di sini belum kita refresh. Tadi asalnya seperti ini, collaboration space, content library sama satu siswa di situ. Oke. Tadi ketika Bapak Ibu di sana tidak mendapatkan kelas notebook pengaturannya, Bapak Ibu bisa lewat sini, diklik manage notebooknya, nanti juga akan mengarah pada hal yang sama di sini. Oke, kita kembali ke sini bisa, oke, ataupun di sini pun bisa. Di sini belum muncul ya. Kalau saya refresh nanti di sini akan muncul satu section baru yang namanya teacher only, dan di sini sudah ada tambahan satu siswa lagi, yaitu Pak siswa atau peserta diseminasi, katakanlah di sini konteksnya yaitu Pak Ahmad Agung Fahruri gitu. Nah, ini tadi bergabung, maka otomatis nama peserta diseminasinya pun akan muncul di situ. Oke, di sini belum muncul. Ya, bagaimana? Pertanyaan di menu chatting, karena tadi mungkin perlu diperjelas, Pak Tri membuat kelas menggunakan akun Jateng Pintar gitu ya, karena tadi ini ada yang ingin gabung kelas pakai guru inovatif nggak bisa. Betul. Pak Tri, diperjelas kalau pakai Jateng Pintar. Oke, betul. Di sini yang saya demokan menggunakan akun Jateng Pintar, Bapak Ibu. Di sini mungkin tidak nampak, nampaknya di sini. Oke, jadi di sini kita menggunakan akun Jateng Pintar, silakan Bapak Ibu yang akan bergabung akun Jateng Pintar. Kenapa saya menggunakan Jateng Pintar, Bapak Ibu? Karena sebagian besar trainer diseminasi menggunakan akun Jateng Pintar gitu, biar nanti kontekstualnya atau demo yang saya berikan itu lebih terarah gitu. Saya menggunakan akun Jateng Pintar, tidak menggunakan guru inovatif. Begitu mungkin, silakan bagi yang akan bergabung, tadi kodenya sudah saya share di chat, di menggunakan akun Jateng Pintar. Oke, kembali ke sini Bapak Ibu. Oke, di sini saya coba refresh dulu pada bagian di Teams-nya. Bapak Ibu tidak perlu refresh di halamannya, cukup di pojok kanan atas di sini ada reload tab, berarti kita hanya akan merefresh pada bagian tab atau menu yang di sebelah kanan, tidak seluruh halaman. Oke. Nah, di sini sudah ada tadi sama. Oke. Yang kita butuhkan ada 2 atau beberapa nanti, silakan. Oke. Berikutnya kita akan mendesain penugasan itu. Sebelum kita integrasikan ya, maka kita akan desain dulu di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu buka dulu teacher only-nya. Ada satu section di situ. Oke. Satu section. Ini saya sebentar. Saya perlebar saja di sini dengan klik expand tab di pojok kanan atas di timnya bisa. Nah, seperti ini. Bapak Ibu bisa menggunakan yang ini juga bisa sama, ya. Oke, katakanlah saya di dalam Teams-nya. Oke, di teacher only kita buka pada bagian teacher only-nya, Bapak Ibu, terus ada satu section bawaan atau lembar atau bagian bawaan dari teacher only. Kita biarkan dulu saja dengan isi-isinya di sebelah kanan seperti ini, ya, Bapak Ibu. Kita buat section yang baru dulu di teacher only. Kita buat. Kalau teacher only berarti kita menyiapkan untuk semua draft-draft lembaran-lembaran yang akan kita gunakan di penugasan. Dan itu hanya sekali. Nanti ketika sudah disiapkan di teacher only ini, maka Bapak Ibu tinggal menugaskannya lewat assignment di Teams, nanti otomatis akan terdistribusi ke semua siswa atau peserta didik ataupun peserta diseminasi di kelas tim yang kita buat itu. Saya buat section dulu Bapak Ibu. Sectionnya kita samakan dengan section yang ada di siswa, karena tadi saya buat sectionnya bentuknya
tugas 1, maka saya akan buat hal yang sama. Tugas 1. Oke. Nah, ketika kita sudah membuat satu section baru, maka section bawaannya ini biar tidak mengganggu, biasanya saya hapus atau saya delete dengan cara Bapak Ibu klik dulu sectionnya, terus klik kanan, di situ ada delete section, terus klik permanently delete atau secara permanen kita hapus. Oke, jangan hapus dulu sebelum Bapak Ibu menambahkan. Kalau dihapus dulu, nanti Bapak Ibu kesulitan menambahkan section baru pada bagian teacher only. Gitu. Jadi biarkan di sini kan setiap section itu pasti ada bawaan. Ada bawaannya dari kelas notebooknya. Jangan buru-buru dihapus Bapak Ibu. Bapak Ibu tambahkan dulu satu section, yang itu baru dihapus. Gitu. Karena saya pernah, saya hapus dulu, malah saya bingung menambahkan section yang lain ketika kosong. Oke, berikutnya saya tambahkan section yang sama seperti desain untuk peserta tadi. Di sini tidak urut tidak apa-apa. Kalaupun mau diurutkan, tinggal di drag saja seperti ini, nggih. Dan itu dilakukan oleh peserta juga tidak apa-apa. Oke, di sini di setiap peserta itu ada tugas 1, 2, 3. Maka saya bikin atau buat yang sama di teacher only-nya ada tugas 1, 2, 3. Biar sama, kita lebih terarah gitu. Prinsipnya itu. Saya klik dulu di bagian teacher only, saya klik lagi plus section di bawahnya. Oke. Terus saya tambahkan lagi tugas 3, Bapak Ibu di bawah ini ada plus section, Bapak Ibu klik. Oke. Katakanlah di sini saya sekalian mau menambahkan yang tugas MEC. Seperti ini. Loh kok beda? Di peserta baru tugas 1, 2, kita di guru sudah tugas 1, 2, 3 dan tugas MEC. Ya, tidak apa-apa. Karena di sini apa yang kita buat di teacher only itu tidak akan kelihatan oleh siswa atau peserta diseminasi. Tidak akan pernah terlihat. Tetapi kalau kita membuatnya di content library, kita membuatnya di collaboration space, maka bisa dilihat, bahkan bisa diedit ataupun dihapus ketika Bapak Ibu membuat bagian-bagian ini di collaboration space. Jadi lakukanlah di teacher only biar tidak terlihat draft-draft kita, susunan kita dan seterusnya. Oke, kalau sudah seperti ini ya, masing-masing sudah ada sectionnya, kita nanti akan sama menambahkan semua section yang ada di teacher only dengan yang ada di siswa atau peserta. Oke, kalau sudah, kita lakukan setelah kita membuat section ini, Bapak Ibu akan menambahkan lembaran-lembaran di masing-masing tugas itu. Nah, prinsipnya ketika kita menggunakan penugasan menggunakan kelas notebook ini, maka satu lembar kelas notebook itu menjadi satu penugasan di assignment. Gitu, maka desainnya adalah di tugas 1 pertemuan 1 Bapak Ibu akan memberikan berapa tugas atau berapa lembaran agar peserta diseminasi itu mengumpulkan bukti-bukti penugasan. Oke, maka Bapak Ibu bisa melihat model penugasan itu dari kelas Jateng masing-masing selaku peserta. Bapak Ibu di kelas Jateng 10 bisa melihat penugasan di kelas Jateng 10, Jateng 3 maupun Jateng 12. Prinsipnya seperti itu. Oke, katakanlah saya juga agak lupa ini karena saya akan membuka kelas Jateng 10, berarti menggunakan akun Guru Inovatif. Gitu. Biar nanti Bapak Ibu cara katakanlah sederhananya gitu nggih, karena itu adalah kelas model. Bapak Ibu kan mengikuti kelas Jateng masing-masing sebagai peserta, maka anggaplah itu sebagai kelas model Bapak Ibu untuk pengelolaan kelas Bapak Ibu dengan peserta diseminasi. Tetapi kelas model itu adalah minimal, standar minimalnya. Artinya Bapak Ibu katakanlah, wah kayaknya kurang bagus, saya punya pendekatan lain, silahkan dikembangkan. Nah, seperti itu. Inovatif itu saya yang mana ya? Kayaknya ini.
Dan mungkin kalau Bapak Ibu sedikit melihat dapur atau belakang layarnya kita, Master Trainer di Jateng 10, mohon maaf ya. Karena mungkin selama ini Bapak Ibu melihatnya dari sisi siswa atau sisi peserta gitu. Oke. Oke, harapannya tidak membuka yang tidak seharusnya dilihat. Oke. Oke, ini kelas Jateng 10. Saya buka assignment ya. Kita akan mencoba mencontoh gitu kan. Katakanlah mengcopy paste gitu nggih. Karena ini sudah diberikan penugasan, maka sudah di pada bagian bawah. Saya klik tugas yang hari pertama. Nah, Bapak Ibu kan melihatnya yang seperti ini nggih. Oke, tugas pertama itu adalah saya juga lupa ini. Membuat kelas. Bukti-bukti penugasannya mungkin biar lebih terarah, saya buka kelas notebooknya saja. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, kalau tidak salah yang ini, saya buka. Oke, nah di sini kan langsung kelihatan. Oke. Ya, katakanlah di sini. Kita copy bisa nggak ini? Oke, ini ternyata dalam satu sistem. Oke, katakanlah saya akan membuat penugasan di sini, Bapak Ibu. Oke, ini biar cepat saja. Tugas pertama kan screenshot kelas di tim, gitu, oke. Kita akan membuat lembaran-lembarannya dulu. Oke. Mungkin biar lebih mudah, saya akan bekerjanya tidak di dalam Teams-nya. Ini kan di dalam Teams nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus sudah terbiasa nih dengan navigasi ini. Di sini, oke, bentar. Kelas notebooknya saya buka di Teams. Kadangkala ketika saya mau menambahkan dia nutup. Nah, ketika nutup kadangkala saya agak kurang suka. Nah, harus seperti ini terus, gitu kan? Harapannya biar saya lihat bagian section sama page. Kalau di Teams itu seperti ini. Oke. Nah, saya kadang agak kurang suka, maka saya akan membukanya di halaman baru dengan cara klik Open in Browser. Maka akan terbuka seperti ini, sama nggih. Nah, di sini ketika saya bekerja menyiapkan konsep-konsep atau lembaran-lembaran di penugasan, maka ketika saya klik di manapun dia tidak nutup. Ambil semua sectionnya, page-nya, bagian kanan adalah kontennya. Oke, seperti ini. Katakanlah saya tinggal copy paste saja bukti-buktinya di sini biar cepat. Katakanlah ini biar lebih mudah terbaca, saya buat begini. Terus berikutnya screenshot materi ajar. Saya copy saja. Oke, itu tadi secara cepat seperti ini, nggih. Terus Bapak Ibu tinggal klik page. Ini ditambahkan karena di sini kan kita di setiap section yang kita buat tadi, maka defaultnya hanya diberikan satu lembar halaman kosong, untitled page. Yang lain pun sama. Nah, ketika tadi yang tugas 1 itu untitled page-nya sudah saya berikan. Nah, ketika saya hapus, maka dia berubah lagi jadi untitled page. Ketika saya berikan input nama, maka di sana judulnya akan berubah. Nah, seperti itu, nggih. Oke, itu basic sekali. Saya akan ke sini, saya copy lagi. Oke. Saya akan menambahkan lembaran baru di tugas 1. Maka saya klik page baru, untitled page lagi, saya paste. Untuk tugas kedua yaitu screenshot materi ajar kelas di Teams gitu. Dan berikutnya katakanlah saya akan membuat 4 penugasan. Oke. Oke, tadi perintahnya mungkin sekalian
Ini saya lakukan cepat, nanti Bapak Ibu bisa mendesainnya bisa satu persatu, apakah dengan ini ya seperti ini saja. Terus halaman ketiganya ini saya mengcopy dari kelas Jateng 10. Oke, terus saya tambahkan satu halaman lagi, klik page, nanti situ muncul untitled page, kursornya di sebelah kanan seperti itu. Saya buka ini. Kita bisa mengcopy antara satu kelas ke kelas yang lain dari teacher only itu. Dan teacher only di sini kan masih kosong, belum ada pekerjaan siswanya atau peserta didiknya, gitu. Saya tambahkan perintahnya di sini. Oke, katakanlah kita sudah mempunyai 4 lembar penugasan di tugas 1. Nah, ketika ini kita akan integrasikan menggunakan assignment di Teams, maka prinsipnya kita tidak bisa langsung menugaskan satu section ini. Ini kan katakanlah tugas 1. Tugas 1 di sini kita punya 4 halaman atau punya 4 lembar bukti pengumpulan. Biar nanti peserta didik akan mengumpulkan screenshot atau file itu pada tugas 1 itu di setiap lembar ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, maka prinsipnya kita tidak bisa langsung menugaskan itu di assignment sekaligus 4 halamannya dibungkus dalam satu section tugas 1. Itu tidak bisa, Bapak Ibu. Itu dilakukannya tetap per lembar. Jadi satu lembar itu satu tugas di assignment. Katakanlah tugas 1 screenshot kelas di Teams, maka itu satu penugasan. Karena sifatnya satu penugasan, maka judulnya saya rubah, Bapak Ibu. Judulnya tidak bisa seperti ini. Nanti efeknya di sana. Kita rubah dulu dengan pengkodean. Salah satunya katakanlah nanti kita punya tugas 1A, yaitu screenshot kelas di Teams. Maka saya coba membuat seperti ini saja. Nah, nanti kita namakan tugas di sana itu tugas 1A, tugas 1B, tugas 1C, tugas 1D gitu. Nah, ini sedikit berbeda dari awal-awal di kelas Jateng 10 memang tidak seperti ini. Kelas Jateng 3 mungkin tidak seperti ini, tetapi ini saya polakan, saya desainkan untuk Bapak Ibu agar terintegrasi jadi satu gitu. Nah, ini baru saya pergunakan integrasi ini di penugasan diseminasi. Untuk teman-teman yang ada di Jateng 10 mungkin sudah bisa merasakan integrasi dari kelas notebook sama assignment di Teams. Kita lanjutkan dulu yang ini. Mungkin ini, itu repot-repot kenapa harus diberi ABC. Oke, mungkin sekarang belum yakin ini nanti efeknya seperti apa. Kita lakukan dulu. Tapi pengkodean ini monggo. Artinya sangat bisa di custom, sangat bisa dipersonalisasikan dengan sentuhan Bapak Ibu masing-masing, ya. Oke, katakanlah nanti saya desainnya adalah tugas 1A, tugas 1B, tugas 1C, D, A itu adalah begini dan seterusnya. Oke, katakanlah saya sudah punya paket penugasan untuk pertemuan 1, ada 4 hal yang dituntut untuk dikirimkan bukti penugasannya, tugas praktek di tugas 1 pertemuan 1 itu. Jika ini sudah selesai desain seperti ini, kita cukupkan. Nanti Bapak Ibu bisa mendesain tugas 2, tugas 3, dan seterusnya dari model Bapak Ibu di penugasan di kelas Jateng masing-masing. Di sana kan mesti Bapak Ibu sudah mengerjakan. Nanti bisa dilihat penugasannya apa saja. Oke, seperti ini. Kalau sudah, saya kembali ke kelas trainer diseminasinya. Tugas 1 sudah ada tugas ABCD ini. Kita tinggalkan dulu kelas notebooknya, Bapak Ibu. Berarti kan desainnya kita sudah selesai. Kita sudah menyiapkan lembaran-lembaran penugasan ini di teacher only, di buku pegangan kita sebagai guru. Nah, nanti kita distribusikan masing-masing lembar ini sebagai penugasan. Kita tinggalkan dari halaman kelas notebook ini, bisa ditutup ataupun tidak. Kalau saya biasanya tidak, biar nanti saya untuk kontrol, untuk cek, kadang-kala copy paste tentang kata-kata dan seterusnya, tinggal berganti halaman. Saya kembali ke
halaman atau tab dari Teams-nya. Oke, di sini pun karena tadi sudah saya melakukan perubahan di sini, otomatis di sini pun akan berubah. Seperti ini. Oke, sudah ada isinya semua. Tugas 2 maka masih kosong. Oke, sudah seperti ini pun kita tinggalkan. Kita ke tab assignment Bapak Ibu. Kita klik ke assignment. Kita akan membuat penugasan 1A. Gitu. Oke, kembali saya coba tunjukkan dulu. Kita akan memberikan tugas 1 tapi lembar A. Nanti kita akan memberikan tugas lembar B, C, dan seterusnya. Satu lembar, satu penugasan. Prinsipnya itu Bapak Ibu. Kita kembali ke sini, ke assignment. Oke. Klik assignment, maka karena ini kosong, kita akan klik get started untuk memulai membuat penugasan. Oke, di sini hanya ada satu tombol di sebelah kiri. Setelah kita klik get started tadi, kita klik create. Ada 3, saya tidak akan menjelaskan ini, Bapak Ibu silakan loading kembali materi webinar kita terdahulu. Kita langsung akan menggunakan bentuk assignment Bapak Ibu, bukan quiz ataupun from existing. Karena ini lagi-lagi akun baru. Dan saya yakin Bapak Ibu juga mendapatkan akun Jateng Pintar sebagai trainer juga baru, maka kosong kan ngaten nggih. So Bapak Ibu klik assignment. Oke, ketika klik assignment, saya pun tidak akan menjelaskan banyak hal di sini, karena Bapak Ibu saya yakin sudah mendapatkan materi tentang Teams bagaimana membuat tugas. Kan nggak tahu ya? Kita nanti tinggal mendesainkan, memberikan satu langkah-langkah membuat penugasan agar salah satunya menggunakan kelas notebook itu. Oke, di sini title-nya, karena di sini konsepnya adalah tadi tugas 1A, tugas 1B, tugas 1C, dan seterusnya, kita sesuaikan. Oke, sekedap tombol ini mengganggu lagi. Sekedap Bapak Ibu. Oke, ya. Tugas 1A, kita akan buatkan satu assignment. Maka kita di sini ketikkan saja tugas judulnya, gitu nggih. Tugas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kenapa di sini kita berikan kode sectionnya adalah tugas 1, lembarannya A, yang di dalamnya adalah ini, karena kita akan membuat desain judul penugasannya seperti ini. Kenapa harus begini? Kenapa tidak ditulis lengkap? Karena nanti judul ini juga menjadi judul kolom Bapak Ibu. Judul kolom pada rekap nilai. Ketika kita download file Excel-nya, maka judul ini menjadi nama kolom. Nah, ketika namanya terlalu panjang, judul penugasannya terlalu panjang, maka nanti nama kolomnya juga panjang. Nanti kita terlalu banyak ngedit, terlalu banyak editing pada sisi ketika kita mendownload rekapan file itu. Jadi usahakan sependek mungkin. Maka mungkin ini adalah penamaan yang pendek tetapi bermakna. Tugas 1A gitu. Nanti kita berjelas di instruksinya Bapak Ibu. Gitu nggih. Perjelasnya adalah bahwa ini bahwa ini adalah penugasan untuk screenshot. Nah, seperti ini. Oke. Katakanlah kita bisa seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu akan menduplicate atau menjadikan model kelas yang ini, maka Bapak Ibu bisa buka lagi, oh ternyata seperti ini, gitu nggih. Oke. Ini tinggal di copy paste juga boleh, nanti tinggal di edit. Ini adalah langkah-langkah untuk katakanlah saya copy paste yang ini pada bagian ini. Terus bukti tugas pertemuan 1, berarti yang pertama adalah sampai sini. Ya. Kan Bapak Ibu bisa copy paste dari tampilan siswanya. Jadi itu mungkin lebih mudah. Nggak tahu ini nanti di kelas Jateng 3, Jateng 12 apakah diizinkan kelas besarnya TOT itu sebagai model apa tidak, tapi di Jateng 10 memang kami arahkan untuk
teman-teman trainer diseminasi untuk menjadikannya kelas Jateng 10 itu sebagai model untuk pengelolaan kelas online-nya. Oke, katakanlah di sini karena tugas 1A itu adalah screenshot kelas di tim, maka di sini perintah-perintahnya adalah juga nanti disesuaikan. Katakanlah ini berarti Jateng Pintar gitu. Terus di sini pun nanti disesuaikan gitu, dan seterusnya. Terus, nah ini buktinya adalah ini karena ini hanya satu, nah maka mungkin seperti ini. Nah, katakanlah di judul instruksi sudah. Terus di judul ini di bawahnya kita bisa berikan kategori. Oh, ini adalah tugas praktek. Oke. Berikutnya yang ini. Setelah, mungkin ini tidak begitu krusial ya, antara instruksi sama instruksi itu nanti monggo. Yang penting adalah bahasanya seoperasional mungkin, mudah dipahami oleh peserta diseminasi. Yang terpenting adalah krusialnya adalah di judul, sependek mungkin gitu, karena terkait dengan nama kolom di file Excel yang diunduh atau di-download pada grades atau rekap nilai nantinya. Kita mungkin sampai sana juga. Terus yang krusial berikutnya adalah di bawahnya ini Bapak Ibu, yaitu ada menu atau tombol, bukan tombol sebenarnya, ini adalah fitur untuk kita menambahkan resources, add resources, atau melampirkan sumber referensi sebetulnya. Nah, di sini nanti kita akan melampirkan lembaran-lembaran dari kelas notebook itu. Nah, ini proses mengintegrasikannya di sini Bapak Ibu. Yang nanti yang lain Bapak Ibu bisa sesuaikan ya, karena untuk materi tentang assignment di Teams saya yakin kan sudah membahas tentang penjadwalannya, tentang nanti dan seterusnya. Nanti yang di bawah itu akan saya lakukan cepat termasuk rubriknya. Nanti yang agak lebih mendetail di sini Bapak Ibu, yaitu kita proses mengintegrasikannya, mengintegrasikan kelas notebook ini, lembaran-lembaran ini yang tadi kita sudah buat di bagian guru, tugas 1A, B, C, D ini, kita akan integrasikan menggunakan assignment. Di mana? Di fitur ini Bapak Ibu, di bagian add resources. Gitu nggih? Saya harap clear di sini, penekanannya di sini Bapak Ibu. Jadi setelah ini Bapak Ibu mohon untuk step-stepnya, langkah-langkahnya untuk bisa diperhatikan. Karena krusialnya di sini. Kalau yang lain nanti bisa disesuaikan. Karena materi yang lain sudah dulu pernah di webinar. Krusialnya di sini Bapak Ibu. Kita klik add resources. Ini adalah penekanan materi kita sore ini. Nah, ketika saya ulangi, ketika saya klik add resources, muncul kotak dialog. Di sini ada banyak beberapa tombol ataupun resource yang bisa kita gunakan. Nah, karena kita akan mengintegrasikan kelas notebook, maka kita langsung aja klik kelas notebook nih Bapak Ibu. Oke, saya zoom out dulu. Ketika saya klik kelas notebook, maka di sini akan muncul kelas notebook desain kita tadi. Nah, ketika kita klik kelas notebook, maka di awal hanya ada 4 bagian. Nah, yang nama siswa student book-nya mana? Tidak ditampilkan di sini, karena itu sasaran targetnya nanti kan gitu. Ini adalah yang kita kelola secara umum. Welcome, collaboration space, kalau welcome tidak dihapus maka muncul gitu gitu. Nah ini pada bagian mana yang kita akan ambil lembaran-lembaran itu pada bagian teacher only tadi. Karena kita sudah menyiapkan lembaran-lembaran teacher di bagian teacher only ini di kelas notebook-nya, yaitu teacher only ini. Gitu. Ada 3 bagian, oke, maka teacher only nanti di dalamnya ada tugas 1, 2, 3, di dalam tugas 1 ada 4 halaman, nah tugas 2 ada berapa yang dibutuhkan, dan seterusnya. Konsep ini clear dulu, dipahami dulu. Oke, kembali ke assignment-nya. Ketika kita klik kelas notebook, kita langsung mensorot atau menseleksi, kita klik teacher only-nya, kita klik. Oke, ketika kita klik teacher only-nya, nanti akan memuat section-section yang ada di teacher only. Teacher only tadi kan 3123 dan MEC, gitu. Maka muncul juga di sini. Nah, kita akan menugaskan
satu halaman tadi yang 1A. Berarti kita klik tugas 1 A, maka langsung kita eksekusi klik tugas 1. Nanti di situ muncul ada 4 halaman A, B, C, D. Walaupun kadang-kala tidak berurutan, tapi kan kita sudah punya kode A, B, C, D, walaupun C-nya ini tadi berubah ya, tapi sudah saya perbaiki tadi, itu hanya tampilannya saja. Kadang-kala seperti ini acak, nggak apa-apa, yang penting kita sudah punya label A, B, C, D, kan lebih cepat, lebih mudah daripada kita baca kalimat-kalimat ini, kan gitu. Klik tugas 1, jadi di sini tadi home-nya, teacher only, tugas 1, di dalamnya ada A, B, C, D. Maka tugas 1A, maka langsung kita klik yang A. Nah, ketika kita klik A, maka dia terseleksinya pada bagian yang A. Begitu juga yang lain, ini bisa dipindah-pindah. Artinya kita akan menggunakan lembar yang mana yang akan kita tugaskan. Oke, saya zoom out dulu. Oke, jadi ketika saya klik ini A, maka di sini ada tombol attach. Berarti saya akan mengambil lembaran A pada section tugas 1 pada bagian teacher only, gitu. Jadi di sini ada A, lembaran A di sini. Di sebelah kanan kan lembarannya, isinya nanti. Judulnya A pada bagian tugas 1 di teacher only. Logikanya seperti itu. Oke, sudah, kalau kita seleksi A, maka kita klik attach atau lampirkan. Oke, kita klik attach atau lampirkan. Nah, setelah kita klik attach, nanti muncul seperti ini Bapak Ibu. Oke. Di sini tadi kita ngambilnya dari teacher only bagian A, maka di sini otomatis akan muncul satu kotak seperti ini. Judulnya adalah lembaran yang tadi kita ambil, A, screenshot class detail. Student edit their own copy. Nanti di penugasan mereka ada tombol seperti ini. Ketika mereka mengklik ini, mengklik halaman ini, maka mereka akan mengcopy lembaran mereka sendiri dari teacher only-nya kita. Gitu. Jadi seolah-olah kita mendistribusikan halaman-halaman itu secara sistem. Jadi mereka akan ngambil lembaran-lembarannya secara mandiri gitu. Ini di sini. Nah, lembaran A screenshot class di tim ini kita akan tugaskan ke mereka pada bagian yang mana. Nah, ini adalah bagian dari siswanya atau peserta diseminasinya. Kenapa tadi saya bedakan, Bapak Ibu? Sebentar ya, saya beralih ke kelas notebooknya. Karena ini harus match, harus klop gitu nggih. Di sini di teacher only-nya saya sudah buat bagian tugas 1, 2, 3 dan tugas MEC. Tetapi di awal tadi untuk semua siswa peserta saya desainnya adalah tugas 1, 2, 3 saja. Belum ada tugas MEC-nya. Kan gitu. Maka di bagian penugasan ini setting terakhir adalah kita akan mendistribusikan A screenshot class di tim dari teacher only di tugas 1 itu ke bagian siswanya. Jadi di sini perintahnya adalah choose the student section in Jateng 10 Tribudi Santoso notebook where you want to copy this page. Jadi pilihlah bagian siswa, pada bagian siswa atau section-section di siswa itu di kelas notebook nama kelasnya ini, okay, di mana Anda akan mengcopy halaman ini tadi yang di teacher only ke bagiannya mereka gitu. Konsepnya seperti itu. Nanti tinggal kita klik tugas 1. Karena apa? Ini nanti kita akan distribusikan untuk tugas 1-nya mereka kan gitu. Nanti ketika tugas 2A atau tugas 2B maka kita distribusikan ke bagian tugas 2. Kenapa penamaannya harus sama linear biar kita mudah mendistribusikannya. Oke, sampai sini clear nih Bapak Ibu harapannya. Nanti kita klik tugas 1, nanti muncul tombol done. Tetapi tidak akan saya klik done dulu. Ketika saya klik done, maka nanti masuk. Dia terlampir lembaran itu di penugasannya. Nanti saya ulangi dulu sebentar dari awal sampai akhir. Nanti saya baru klik done. Oke, sampai sini clear nggih? Oke, kalau sudah clear, ini saya tutup dulu untuk mengulangi langkah-langkahnya tadi Bapak Ibu. Oke, maka kita kembali ke sini. Saya ulangi di langkah ini Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu biar tidak lupa, setelah Bapak Ibu membuat instruksi, maka klik add resources. Okay. Di bawahnya, nanti muncul dialog seperti ini. Terus klik class notebook. Terus kita klik teacher only-nya sebagai sumber lembaran penugasan kita. Okay.
Oke. Ya, segini saja cukup mungkin. Oke. Terus saya ambil lembaran tugas 1A itu, karena saya mendesainnya tugas 1, di tugas 1 di bagian guru. Oke, di tugas 1 nanti muncul ada lembaran-lembaran ABCD, saya ambil satu lembar yaitu yang A, karena tugas 1A. Kalau sudah, saya klik attach atau lampirkan. Oke, nanti muncul seperti ini. Kita akan distribusikan ke bagian siswanya di bagian tugas 1 juga. Saya klik. Kalau sudah, saya klik done. Nanti akan terlampir ke sana. Oke, nah otomatis akan masuk di bawahnya instruksi, di atasnya tombol resources. Kenapa kok di sini masih ada tombol? Iya, ini untuk melampirkan sumber atau referensi lain. Dan di sini langsung namanya akan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi lembarannya tadi A screenshot kelas di tim dalam kurung in tugas 1. Artinya lembaran A screenshot kelas di tim ini ditugaskan di section tugas 1 di setiap siswa. Gitu. Ini dalam kurung maksudnya di section siswa di bagian tugas 1. Ini kan jadi linear. Artinya kita membuat tugas 1 untuk yang A, judul tugasnya adalah ini, instruksinya itu pada lembaran A screenshot kelas di tim di tugas 1 di sectionnya siswa. Oke. Begitu ya. Kalau Bapak Ibu salah ambil, katakanlah, salah ambil lembaran-lembaran ini, maka Bapak Ibu jangan khawatir. Harapannya mendesainnya itu ngambil A, ditugaskan di tugas 1, ternyata ngambilnya B, ditugaskannya di tugas 2. Maka nanti di siswa juga akan nyasar gitu. Padahal yang diinginkan adalah tugas 1A. Maka ini bisa kita edit. Caranya Bapak Ibu geser atau bisa simak di bagian kanan di menu 3 titik ini, kita klik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa remove. Gitu. Ini tombol-tombol untuk membuka pada bagian ini untuk ngecek apakah lembaran itu sesuai yang kita harapkan atau tidak. Kita bisa buka. Nah, kalau salah berarti kita remove, Bapak Ibu. Kita klik remove. Nah, maka akan menjadi seperti semula lagi, belum ada lampirannya. Oke, kita tambahkan lagi, katakanlah tadi itu salah, maka caranya sama, kita klik class notebook, ambil dari bagian gurunya, teacher only, ambil dari tugas 1. Mohon maaf, Pak Tri. Ya, bagaimana? Mengingat waktu, mungkin untuk penambahan resources-nya bisa dipercepat biar nanti bisa demo rubrik dan penilaiannya. Oke. Ya, ini sudah saya tambahkan. Sebetulnya rubrik ini harusnya sudah menjadi materi assignment di webinar terdahulu, nggih. Oke, tapi enggak apa-apa, nanti kita demokan juga. Oke, di sini sudah. Kalau sudah, setelahnya kita akan menambahkan rubrik, Bapak Ibu. Oke, rubriknya kita klik add rubrik. Oke. Nah, ketika kita add rubrik, kenapa kita harus membuat rubrik, Bapak Ibu? Karena untuk memudahkan koreksi kita nantinya. Masih kosong rubriknya karena akun saya belum pernah membuat rubrik. Kita klik add, tambah rubrik baru, bisa upload sebetulnya. Kita klik new rubrik, nanti muncul halaman seperti ini, Bapak Ibu. Oke, di sini kita berikan judul tugas 1A rubrik. Kenapa rubriknya saya taruh di belakang? Biar nanti di saat kita koreksi itu tidak menutupi. Artinya biar yang tertampak atau yang nampak adalah identitas tugas satunya. Jadi kita tidak hilang arah gitu. Bisa saja kalau bahasa Indonesia ini salah gitu. Harusnya kan rubrik tugas 1A gitu. Cuman ini kalau saya ganti seperti ini menjadi betul mungkin gitu. Tetapi tidak linear juga dengan kata tugas. Oke, yang penting ini adalah kadangkala karena judulnya nanti bisa terlalu panjang, kata-kata bagian ini menjadi tersembunyi. Gitu. Jadi nanti akan berkendala pada saat pengkoreksian dengan rubrik itu. Terus setelah kita berikan judul, Bapak Ibu klik yang ini, karena kita dengan sistem point, ini tidak hanya centang saja, kita klik no menjadi yes. Kita aktifkan sistem poinnya, gitu,
Maka di sini nanti poin-poinnya akan nampak ada 4, 3, 2, 1, ada persentase. Nah, ketika di sini no, maka poinnya nggak ada. Oke, katakanlah seperti ini, nggih. Oke, nanti kriteria penilaiannya kan seperti apa? Bapak Ibu bisa lagi-lagi melihat model yang ada di penugasan di kelas Jateng masing-masing. Di sini Bapak Ibu bisa klik rubriknya. Nah, di sini maka Bapak Ibu bisa mengkopinya. Ini kalau di sisi peserta mungkin tidak bisa downloadnya, nggih. Nah, mungkin kalau guru bisa. Oke, biar ini lebih cepat, saya download saja. Nanti saya upload di sana. Tapi prinsipnya adalah saya demokan dulu satu contoh, nggih. Karena saya mengcopy paste yang ini. Saya berikan deskripsinya di sini. Membuat kelas dengan nama sesuai format. Ini kan berarti indikator ya. Terus ketika ada, maka ada tangkap. Nah, ini tidak bisa di copy. Ada tangkapan layar menunjukkan nama kelas sesuai format, daftar guru, dan seterusnya. Oke, ini biar cepat saya download saja. Terus nanti saya upload di sana. Oke, di sananya maksudnya di sini gitu. Maka ini saya batalkan. Yes, saya akan menggunakan fitur upload biar cepat. Karena waktunya terbatas. Upload rubrik. Terus saya choose from file. Di download, sorry. Oke, rubrik tugas pertemuan 1. Oke, terus ini nanti kita bisa edit. Oke, katakanlah ini sudah masuk semua ya kriterianya, prosentasenya. Saya ganti sesuai dengan penamaan tadi. Tugas 1A, rubrik. Nah, ini deskripsinya bisa seperti ini. Rubrik penilaian tugas 1A. Kalau ini optional, saya ambil lengkap di sini, katakanlah ini bisa. Ini optional deskripsinya. Kalau sudah, tidak perlu diedit, katakanlah kalau ada ya 1 poinnya, kalau tidak ada 0 dan seterusnya. Gitu, okay? Terus Maaf, proses. Okay. Gimana? Untuk menu upload gimana, Pak? Itu aja. Menu upload. Upload rubrik. Upload rubrik. Oke. Saya ulangi, nggih. Ini saya copy dulu biar cepat. Saya cancel. Yes. Bapak klik add rubrik sama. Nah, uploadnya di sini, Bapak. Di sebelahnya new rubrik. Di sini untuk new rubrik berarti membuat rubrik baru dengan kita ngetik manual. Kalau upload berarti kita ngupload dari file Excel sesuai format pastinya, gitu, okay? Kita klik upload rubrik. Nah, di sini bisa di drag and drop atau kita choose from file. Nah, tadi kan saya download yang rubrik tugas 1 dari Jateng 10 tadi. Saya klik ini, terus kita klik open. Tetapi nanti tidak disarankan Bapak Ibu meminta ke master trainer file-file rubrik itu, nggih. Jadi Bapak Ibu silahkan mengeksplorasi untuk membuat rubrik dengan kriteria penilaian sendiri. Saya yakin Pak Agus sepakat dengan apa yang saya sampaikan. Mohon tidak meminta file CSV untuk rubrik, gitu, nggih. Karena kami pun saat itu mendesainnya juga sama seperti ini, tidak meminta ke Velo atasnya kami untuk rubrik itu. Oke, ini saya paste. Makanya tadi saya sampaikan di awal bahwa ada beberapa hal yang mungkin yang seharusnya tidak nampak di Bapak Ibu. Tapi ini untuk kepentingan demo, maka biar lebih cepat. Oke, sudah nggih, clear nggih yang pertanyaan tadi menurut uploadnya. Kalau sudah dengan editing tertentu secukupnya sesuai kebutuhan, terus saya klik attach, lampirkan. Oke, maka di sini sudah muncul rubrik tugas 1A rubrik. Sudah sesuai dengan nama tugasnya, poinnya 100 maksimal ya. Dengan rubrik itu kalau kita akan ngecek ya tinggal diklik saja, maka rubriknya seperti ini. Kalau mau diedit ya diedit, mau di-download ya download. Sekali lagi Bapak Ibu mohon tidak meminta file download rubrik dari para master trainer. Kalau bahasanya Pak Agus itu kedepankan etika nih Pak, etika pembelajaran, peningkatan diri kita masing-masing. Gitu nggih.
Terus untuk yang lain, mungkin fitur yang krusial ini juga Bapak Ibu. Ini yang di bawahnya assign to. Di sini ada don't assign to student added to the class in the future. Ini berarti kalau ini tidak kita setting atau default untuk bawaannya, maka Bapak Ibu itu tidak mengizinkan siswa mendapatkan tugas ini bagi siswa yang telat gabung di kelas. Gitu. Kalau nanti ada skenario, ada siswa atau peserta kelihatannya kan mungkin seperti kita ya, validasi dan seterusnya bahwa mereka harus masuk dulu. Tetapi kalau skenario-nya adalah kita mengizinkan, atau mungkin kita membuat assignment-nya dulu gitu sebelum mereka masuk, maka ini harus diedit Bapak Ibu, klik edit, terus pilih yang di bawah, assign to all student. Jadi tugas ini akan diberikan ke semua peserta atau siswa ketika mereka telat gabung, telat join di kelas kita. Kita klik itu dan sudah dirubah. Terus untuk waktu mungkin tidak perlu saya demokan, artinya saya yakin sudah dapat materi ini. Untuk setting waktu dan seterusnya. Terus yang mungkin karena saya tadi desainnya adalah ada materi, ada pengumpulan tugas, maka ini saya ganti, tidak hanya di general, defaultnya di general, saya arahkan posting tugas itu di channel pengumpulan tugas, saya centang saja, diklik seperti ini, kalau yang tadi di sini bisa diganti-ganti, Oke, terus saya klik done, maka di sini berubah menjadi post assignment notification to this channel. Jadi posting assignment notifikasinya di channel pengumpulan tugas. Oke, kalau sudah selesai sebetulnya satu lembar tugas itu, saya tinggal klik assign untuk memberikan sekarang. Nanti Bapak Ibu bisa mengerjakannya untuk didemokan. Klik assign. Oke, saya refresh dulu. Oke. Ya. Oke, nah di sini sudah masuk. Oke, saya akan coba masuk nih. Oke, saya mungkin pakai browser satu nih, browser sebelah. Sebagai siswa ini Bapak Ibu. Tadi sebagai guru nih, di sini tadi saya sudah memberikan satu tugas. Silakan Bapak Ibu, di sini sudah muncul postingan tugas satu lembar itu. Silakan kalau yang sudah bergabung menjadi siswa saya di Catang 10 Tribudi Santoso bisa mencoba mengerjakan tugas itu. Nanti sebentar, saya akan gabung menjadi siswa tadi itu. Harapannya tadi sudah betul. Oke, akunnya kalau tidak salah ini. Peserta Jateng 10. Oke, ternyata ini belum diaktifkan. Oke. Ini reset passwordnya, ini agak lama. Waduh, ada 3 lagi. Ada 3 ya. Jadi lama ini. Saya tidak jadi. Baik, Bapak Ibu sambil menunggu Pak Tri mendemokan siswa ya. Jadi mohon maaf menyela Pak Tri. Kalau mau melanjutkan. Saya cek karena di menu chatting tidak ada pertanyaan yang spesifik terkait materi ini Pak. Sepertinya teman-teman langsung praktek ini tadi. Dan lebih bertanya ke tadi ketika mau bergabung ke kelas yang ditawarkan Pak Tri. Sebenarnya itu sudah kami jawab di menu chatting ya Bapak Ibu. Karena webinar kali ini kita khususkan untuk teman-teman trainer diseminasi yang secara umum menggunakan Jateng Pintar, maka narasumber kali ini menggunakan akun Jateng Pintar untuk kelasnya tadi. Sehingga untuk bisa bergabung di tim yang didemokan, memang Bapak Ibu diminta bergabung dengan akun Jateng Pintar.
Walaupun saat ini Bapak Ibu tidak bergabung sebenarnya tidak masalah karena tadi sudah diwakili ada teman yang gabung, kemudian Pak Tri sendiri sudah membuat akun siswa, begitu Bapak Ibu. Keperluannya hanya untuk demo, begitu ya Pak Tri. Artinya cukup didemokan oleh narasumber secara langsung. Kalaupun Pak Ahmad Agung Fahruri yang saat ini sudah gabung sebagai siswa mau ikut mengumpulkan tugas seperti yang pernah dilakukan di Jateng 3, Pak Ahmad Agung Fahruri silakan bisa mulai menunjukkan ke teman-teman dengan screenshot yang sudah dulu dinilai saja bisa diambil atau screenshot sembarang lah dari penugasan yang diberikan oleh narasumber. Sudah saya Begitu kirim, Pak. Bapak Ibu. Oh enggak, Pak Tri, Pak Ahmad Agung Fahruri sudah mengirim tugas, nanti bisa sambil dicek setelah Pak Tri melakukan aktivasi akun apa namanya? Kalau sudah ada dari Pak Ahmad Agung Fahruri mungkin bisa lanjut menilai yang diberikan Pak Ahmad Agung Fahruri saja, nggih, Pak Tri, biar lebih efektif. Iya. Ini saja. Monggo dilanjut. Ya. Saya tidak, saya pikir tadi sudah langsung aktif. Ternyata ada tadi security quiz menambahkan informasi HP, email dan seterusnya. Oke, tidak saya lanjutkan. Yang jelas sudah ada contoh di sini tadi. Terima kasih Pak Agung ya kalau nggak salah. Oke, Bapak Ibu nanti di sisi trainer diseminasi atau guru, maka Bapak Ibu kan mengoreksi kan gitu nggih. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ke channel general sama di tab-nya assignment. Katakanlah sudah punya satu tugas di sini, okay. Oke, maka Bapak Ibu yang bisa dilihat adalah di sebelah kanan dulu, ini sebagai kontrolnya, okay. Di sini ada 1 garis miring 9 turn in, artinya sementara ini yang di kelas saya ada 9 siswa atau 9 peserta, yang sudah mengumpulkan itu 1. Gitu, itu adalah kontrol siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum dari jumlah total 9 anggota kelas itu. Ketika saya akan mengkoreksinya, saya klik ini Bapak Ibu, tugas 1A-nya, nanti muncul di sisi guru akan seperti ini, nggih. Tugas 1A, to grade, credit, ada 2 kolom di sini. To grade artinya kita akan menilai, nggih. Ada jumlah seluruh 9 siswa atau 9 peserta didik. Ini adalah edit assignment, ketika kita mengedit, ada student view. Oke, tidak akan saya jelaskan karena ini materi webinar terdahulu. Kita akan mengkoreksinya, Bapak Ibu. Cara mengkoreksinya yang efektif menurut saya, nanti mungkin ada Pak Agus bisa menambahkan, mungkin ada cara yang lebih efektif dari Pak Agus ataupun yang lain, silakan. Kalau menurut saya, begitu saya klik, saya ulangi, saya klik tugasnya, nanti tampil seperti ini. Terus langkah pertama adalah saya klik pada bagian status. Di sini, untuk mensortirnya. Mensortir apa? Mensortir siapa yang sudah turn in, siapa yang baru view, atau yang not turn in. Maka kenapa di awal penugasan itu kami tekankan bahwa kami akan menilai, mengkoreksi, memberikan feedback itu untuk peserta-peserta yang sudah turn in. Karena di sini nanti. Jadi yang tidak turn in, maka kita anggap tidak mengumpulkan. Dan seterusnya efeknya. Jadi itu penegasan biar peserta itu melakukan turn in atau mengumpulkan dengan cara klik tombol turn in. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan itu di kelas Jateng 10, Jateng 3, dan Jateng 12. Oke, saya klik statusnya untuk mensortirnya. Oke, maka yang klik pertama itu not turn in-nya akan di atas dulu. Akan di atas, paling di atas. Terus di bawahnya view, paling bawah turn in. Oke. Terus saya klik lagi, sekali lagi. Nah, maka turn in-nya akan di atas. Bawahnya, tengahnya view, yang paling bawah adalah turn in. Nah, ini adalah langkah-langkah ketika kita akan memulai untuk mengkoreksi pekerjaan peserta diseminasi. Caranya adalah Bapak Ibu urutkan. Ini secara sistem sudah urut Bapak Ibu, maka Bapak Ibu jangan mengkoreksi pada dari daftar yang atas, tapi koreksilah sesuai antrian. Kalau saya dengan teman-teman kelas Jateng 10 itu antriannya adalah saya akan koreksi dari turn in yang paling bawah. Di atasnya view pasti. Jadi patokannya adalah view, di atasnya itu mesti adalah peserta yang mengumpulkan pertama. Setelahnya baru, katakanlah Pak Agung kan pertama tadi, setelahnya Pak Aziz, setelahnya Pak Muarifin, dan seterusnya. Nanti saya akan mengoreksi dari yang ini. Saya klik yang Pak Agung, bisa di sini atau bisa di turn in-nya. Itu adalah langkah-langkah biar lebih efektif. Saya klik. Nah, di sini akan membuka lembaran dari kelas notebook-nya Bapak Ibu. Ini tadi kan saya membuat ini, okay, membuat kata-kata yang dalam merah ini sebetulnya kan di kelas notebook ini. Kan gitu. Okay.
Dan di Pak Agung tadi sebetulnya di tugas 1 itu juga ini lembaran 1 ini sebetulnya. Jadi muaranya di sana. Cuman kita ngoreksinya tidak perlu lihat ini. Kita cukup di sini Bapak Ibu. Saya ulangi gitu. Kita buka ini, sudah kita sortir. Saya klik turn in-nya Pak Agung, saya klik, maka membuka lembaran kelas notebook di area sebelah kiri. Ini juga menu-menu kelas notebook. Oke. Sebelah kanan, oke. Sebelah kanan adalah kita akan mengkoreksi pekerjaan pesertanya di sini. Di sini ada alat bantunya di sebelah kanan Bapak Ibu. Nah, di sini ada namanya, terus historinya, kapan mengumpulkan, turn in-nya dan seterusnya. Terus di sini adalah lembaran kelas notebooknya, ini yang screenshot kelas, maka akan dibuka di sini. Oke. Terus di bawahnya ada rubrik Bapak Ibu. Nah, di sini nanti yang akan kita eksekusi untuk penilaian. Oke, katakanlah katakanlah ini tidak begitu besar screenshotnya, maka bisa saya besarkan dulu, biar lebih jelas dengan cara ditarik seperti ini. Nah, berarti kriterianya adalah sudah memenuhi, ada nama kelasnya, ada ini sudah terpenuhi, maka tinggal saya berikan katakanlah ada satu hal yang tidak memenuhi, maka saya biasanya memberikan feedback. Saya feedbacknya saya tulis di sini di atasnya. Kenapa saya tulis di atas? Agar terbaca oleh peserta nantinya. Feedback, katakanlah screen, saya zoom dulu nih. Screenshot tidak nampak nama trainer diseminasi katakan. Ya. Biar lebih jelas terbaca, maka saya arahkan kursornya pada bagian feedback saya, terus saya pencet tombol Ctrl 4. Bapak Ibu bisa lakukan juga praktik di sana. Ctrl 4 Bapak Ibu, untuk membuat stabilo kuning biar cepat. Nah, seperti itu. Kan cepat. Ctrl 4, Ctrl tekan tombol 4. Itu. Terus kalau sudah, berarti kan kita sudah memberikan feedback dulu. Oh, kurangnya adalah itu. Maka kita tinggal menilainya di rubriknya Bapak Ibu. Yang lain sudah memenuhi, berarti tinggal kita klik-klik saja yang memenuhi tadi. Kita klik rubriknya, tugas 1A rubrik, membuat kelas dengan nama sesuai format, berarti sudah ada 1 poin. Oke, terus berikutnya digeser panahnya yang di atas ini untuk ke indikator berikutnya. Oke, masukkan nama master trainer sebagai siswa atau guru di situ. Oh, ternyata nama trainernya belum ada tadi kan, maka tidak ada tangkapan layarnya. Bahan ajar sudah. Ini dulu rubriknya untuk 1 paket. Kalau di sini nanti untuk 1 halaman. Di sini untuk 1 paket dulu, ada 4 tugas itu. Maka masih begini, Ini katakanlah seperti ini saja. Ini sudah memenuhi, ini sebagai contoh. Yang tidak memenuhi tadi kriteria itu adalah master trainer itu belum nampak di screenshotnya. Maka feedbacknya kita tuliskan. Terus untuk poin penilaiannya pada bagian master trainer atau nanti disesuaikan gini, jangan contoh saja bahwa ini belum ada, maka tidak ada. Oke, kalau sudah, maka poinnya baru 90 katakan. Terus kita klik dan di atasnya. Kalau sudah menilai berdasarkan rubrik tadi, seperti ini, tinggal diklik-klik saja. Kita klik dan, maka kembali ke halaman awal ini. Terus kita berikan feedback umum di sini. Ini adalah feedback untuk di Teams-nya. Jadi ketika kita kembalikan pekerjaan siswa ini atau peserta diseminasi ini, maka nanti muncul lembaran penugasan dengan feedback dan nilai kita. Nah, feedback-nya di Teams atau assignment di Teams adalah yang di sini Bapak Ibu. Kalau di sini saya asumsikan adalah feedback khusus, feedback terhadap pekerjaan siswa atau pekerjaan peserta diseminasi. Nah, di sini feedbacknya umum, artinya mungkin bisa saja cek feedback di CNB katakanlah. Umum, mengarahkan siswa atau peserta didik untuk mengecek feedbacknya di kelas notebooknya. Apa itu feedback kelas notebook? Yang ini, yang khusus tentang pekerjaan itu. Oke, katakanlah ini feedbacknya sudah. Terus poinnya otomatis 90, terus kita klik return, kita kembalikan pekerjaan siswa itu. Oke,
Maka di sini akan loading ulang halaman itu. Oke. Ini sudah returnnya selesai, tidak ada proses, maka ini sudah otomatis mengembalikan. Katakanlah Bapak Ibu akan memberikan sentuhan tanda khusus tertentu, bisa pakai menu draw di sini. Oke. Terus kita klik warna tertentu, katakanlah seperti kita mengkoreksi pada umumnya. Kita beri tanda, katakanlah karena ini belum sempurna, kita centang dulu. Atau kalau nanti sudah sempurna, Bapak Ibu bisa pakai tanda seperti itu ataupun yang lain. Dan di sini pastikan Bapak Ibu, ketika melakukan perubahan apapun di kelas notebooknya, seperti ini, maka yakinkan di pojok sini, di pojok kanan di sini ada gambar awan, ini adalah sync status. Oke. Pastikan ini sudah centang. Ketika diklik, page-nya save atau halamannya tersimpan. Oke, sebagai contoh saya akan melakukan perubahan. Nah, ketika saya melakukan perubahan apapun, di sini dia akan ada proses. Nah, seperti itu. Oke, pastikan ini sudah berhenti proses tadi. Oke. Saya ulangi. Oke, katakanlah saya memberikan sentuhan seperti itu saja. Oke, kalau sudah, ini sentuhan ini tadi kan tidak perlu kita return lagi. Return adalah kita mengembalikan feedback ini, kita memberikan nilai ini kepada siswa. Kalau ini kita melakukan perubahan apapun setelah di return ataupun sebelum di return, itu tetap akan tersimpan karena ini adalah sistem kelas notebook tersendiri. Nah, di ujung kelas notebooknya siswa atau peserta diseminasi itu nanti pun akan sama. Dia akan ada seperti ini. Ada yang sudah kami lakukan tadi. Oke, seperti ini. Dia otomatis akan terkumpul di sini. Padahal saya melakukannya di lembaran kerja di sini, gitu. Lalu saya akan melakukan perubahan lagi, seret. Maka di kelas notebooknya akan muncul coretan lagi. Itu artinya kita meminta siswa atau peserta diseminasi mengerjakan tugas ini, tugas 1A, seolah-olah mereka mengerjakannya di Teams, tapi hasil pekerjaan mereka akan terkumpul jadi satu di lembaran-lembaran masing-masing. Nanti akan terkumpul di sini. Kok baru A di sini? Iya, karena yang baru saya tugaskan kan yang A, yang B belum. Nanti kita tugaskan lagi di tugas B. Maka tadi prinsipnya adalah setiap lembaran ini menjadi satu penugasan. Jadi nanti kita akan membuat tugas 1B, tugas 1C, tugas 1D. Tugas 1 ada 4 penugasan. Terus nanti di tugas 2 kita desain lagi ada berapa lembar itu. Maka di sini nanti sama. Tugas 2A, tugas 2B dan seterusnya. Dan seterusnya. Saya pikir itu dari awal kita mendesain kelas notebooknya untuk penugasan. Terus kita sudah integrasikan di assignment. Sudah siswa atau peserta tadi mengerjakan. Kita mengkoreksinya. Langkah-langkahnya dari awal, efisien, sortir, mana yang didahulukan, antrian, terus kita mengkoreksi dengan sistem rubrik, kita memberikan feedback, ada 2 feedback, feedback umum sama feedback khusus di lembaran kelas notebooknya. Barangkali ada yang terlewat, nanti bisa ditambahkan Pak Agus ataupun yang lainnya, atau mungkin diskusi. Mungkin itu Pak Agus dan teman-teman. Panjang dan lebar. Terima kasih Pak Tri Budi Santoso, luar biasa pembahasannya bertahap pelan-pelan ya, sangat mudah dipahami rekan-rekan semua, mulai dari membuat kelas notebook sampai mengintegrasikan. Yang perlu kami tegaskan lagi di sini, tadi sudah disampaikan oleh narasumber bahwa rubrik ini adalah tantangan buat panjenengan semua sebagai trainer, sebagai guru. Nanti silakan meng-create ya, membuat rubrik sendiri. Kami sudah menunjukkan demonya, kemudian kami masing-masing master trainer juga sudah memberikan contoh rubriknya. Tinggal bagaimana Bapak Ibu kemudian membuat sendiri rubrik sesuai kebutuhan. Misalkan di Jateng 3, Pak Tri, kalau tadi Pak Tri pakai ABC begitu, kalau di Jateng 3 kita ABCD tadi jadi satu rubrik ya Bapak Ibu, sehingga karena ada 4 ABCD, satu rubrik, maka satu tugas nilainya 25. Kalau terpenuhi semua nilainya 100. Begitu. Itu prinsipnya sama ya Pak Tri, nanti tergantung teman-teman bagaimana akan mengelola penugasannya. Karena waktu sudah jam 17 lebih 12 menit, saya hanya akan memberi kesempatan 2 penanya, karena nanti sebentar lagi adzan maghrib. Ya. Yang pertama Pak Ahmad Agung Fahruri yang sudah raise hand, kami persilakan pertama kali.
Silakan Pak Ahmad Agung Fahruri. Terima kasih Pak Agus. Pak Tri izin bertanya. Yang pertama, itu untuk penugasan itu dilakukan di kelas notebook maupun di menu tugas itu apakah nanti hasilnya akan sama? Kalau tadi saya praktek itu pengirimannya di kelas notebook. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, yang saya tanyakan kalau misalkan untuk di diseminasi ini, jika peserta itu nilainya kurang dari 100, bagaimana cara kita return kembali ke peserta, terus sehingga nanti kita bisa menilai ulang lagi. Itu terima kasih. Langsung mohon Pak Tri ditanggapi penanya pertama, Mas Ahmad Agung Fahruri. Ya, yang pertama tadi kaitannya dengan penugasan ya, nilainya. Tadi di kelas notebook, sebetulnya kita mendesainnya di kelas notebooknya per halaman itu tadi, terus baru kita integrasikan di assignment, di Teams-nya kan gitu. Nah tadi salah satunya sudah kita praktekkan, nilai itu sudah dikembalikan, oke. Terus nanti muncul di rekap nilainya juga nanti seperti ini. Jadi ini akan menjadi nama kolom tugas 1A, Pak Agung tadi sudah saya koreksi nilainya 90. Gitu. Jadi apa namanya? Sesuai dengan rubriknya tadi. Kalau berarti secara prinsip sama ya Bapak pengiriman tugas melalui kelas notebook maupun lewat assignment atau penugasan? Kalau yang langsung ke kelas notebooknya itu mungkin Bapak bisa langsung. Cuman menurut saya katakanlah begini, katakanlah halaman ini tidak ada gitu, oke. Katakanlah Bapak itu nanti peserta diseminasi kan biasanya fokus pada Teams-nya. Ketika mereka sudah login, mereka buka Teams, maka begitu akan mengerjakan penugasan, kan gitu nggih. Maka mereka klik view assignment kan seperti itu. Nah, klik view assignment, terus nanti di sisi tampilan siswanya kan seperti ini, peserta didiknya, kan gitu nggih. Kan akan seperti ini di sisi panjenengan. Cuman bedanya karena ini di sisi guru, tombol turn in-nya nggak ada di pojok kanan atas, kan gitu nggih. Oke. Nah, ketika di sisi siswa seperti ini atau peserta didik, maka lebih mudahnya, lebih enaknya mereka mengerjakannya langsung di sini, tidak perlu ke kelas notebooknya. Nah, itu tadi di awal kami sampaikan bahwa memang desain di kelas Jateng 10 atau Jateng 3 penugasan praktek di awal, itu memang kita masih terpisah. Gitu. Karena saya tahu betul di Jateng 3, Jateng 10, dan Jateng 12, kita memang mendesainnya seperti itu dulu awal. Nah, melihat perkembangan ternyata itu bisa diintegrasikan. Nah, integrasinya yaitu kami share saat ini biar Bapak Ibu itu lebih mengintegrasikan kelas notebook itu sebagai assignment di tim. Integrasinya tadi caranya itu, terus ketika peserta didik akan peserta diseminasi akan mengerjakan, instruksinya jelas, rubriknya jelas. Di sini ada tombol turn in sudah. Maka di bagian bawah Bapak Ibu, di sini ada student work gitu. Atau kalau bahasa Indonesia ini adalah pekerjaan siswa atau apa nih. Nah, di sini nanti ada lembaran ini Bapak Ibu. Oke, di sisi siswa akan ada lembaran ini, ada tombol ini, nanti di sisi peserta diseminasi atau siswa tinggal klik saja ini, maka nanti akan membuka lembaran di Teams-nya itu, tidak perlu kemana-mana. Nah, seperti ini. Gitu. Nanti karena ini bukan akun siswa, maka di sini tidak bisa mengedit. Gitu. Maka di sini muncul di peserta didik, kalau memang munculnya tidak bisa langsung diedit, tidak ada menu-menu tadi editor di di kelas notebook, ada home, ada insert, ada menu-menu itu, maka arahkan peserta didik untuk klik edit notebook di sini. Harusnya sih langsung muncul, karena ini kan saya tampilannya dari sisi guru, sisi trainer gitu. Maka kalaupun di sisi munculnya seperti ini, arahkan untuk edit notebook, edit in browser, maka otomatis membukanya di sini Bapak. Tidak perlu masuk ke kelas notebook yang seperti ini. Nah, mungkin dulu Bapak di tugas praktek 1, 2, 3 di Jateng 3, bahkan teman-teman peserta kami di Jateng 10 pun kan mengerjakannya di sini. Mengerjakannya di lembar 1 kan gitu nggih. Nah, ini tidak lagi kita lakukan. Karena apa? Karena kita sudah mengintegrasikan itu. Jadi langsung di sini disisipkan, katakanlah print screen, terus nah langsung dimasukkan screenshot-nya sebagai contoh seperti ini. Bentar, inserting picture, insert image gitu nggih. Nah,
maka kan masuk ya. Nah, ketika masuk di close saja. Ini kan pastikan sini udah tersimpan di pojok kanan ini, nanti peserta diseminasinya sudah tersimpan, save, oke, sudah centang. Terus setelah itu tinggal close, maka kembali ke penugasan, tidak kemana-mana. Itu mungkin dulu cara pengerjaannya seperti itu, karena itu belum terintegrasi. Nah sekarang kita integrasikan caranya seperti ini. Itu yang dimaksud Pak Agung. Oke. Menjawab pertanyaan Pak Ahmad Agung Haruri sudah terjawab dengan jelas, karena memang terbawa pola sebelumnya, Mas Ahmad Agung Haruri dan Pak Tribudi. Kemarin kita melakukan di kelas 3, 10, dan 12, itu sama ya, mengumpulkannya di kelas notebook, baru nanti kita akan menilai dari assignment team. Nah ini Pak Tri memberikan solusi, Bapak Ibu ya, sehingga betul-betul terintegrasi, baik trainer maupun peserta nanti fokus di assignment team, karena sudah diintegrasikan. Begitu ya Pak Tri ya, kesimpulannya? Iya, betul. Saya ambil satu penanya lagi untuk menutup pertemuan hari ini. Saya cek yang raise hand lebih awal, ada Pak Agus Pramono. Monggo Pak Agus Pramono, untuk bisa membuka mikrofonnya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Tri dan Pak Agus Dwi. Tadi kita sudah buat assignment, terus kebetulan tanda assignment kita klik belum muncul, kita reload ulang, ada assignment muncul bisa, tapi keburu di yang paling bawah itu pas assignmentnya saya terlanjur general, saya tidak mau. Iya betul. Harusnya saya arahkan ke pengumpulan tugas. Iya betul. Tapi saya lupa merubah ke pengumpulan tugas, secara tidak langsung saya klik assignment, tapi munculnya malah ke general. Kita edit tidak mau. Solusi apakah dihapus semua? Terima kasih Pak Tri dan Pak Agus Dwi. Jadi mau Pak Tri langsung ditanggapi. Oke. Memang Bapak Ibu ketika assignment itu sudah diklik assignment tadi, sudah di assign, sudah diberikan, sudah kelihatannya kalau schedule itu masih bisa diedit. Kalau sudah di-assign atau diberikan atau diposting, maka ini menu editnya tidak bisa. Memang betul seperti itu. Jadi solusinya bagaimana? Ya, solusinya kita hapus. Kita hapus tugas ini, kita buat baru. Nah, sebelum kita buat baru, maka mungkin ada instruksi-instruksi apa, kita copy paste dulu, kita simpan di notepad atau di mana. Nanti tinggal copy paste untuk di tugas yang baru. Ini tidak bisa dilakukan lagi karena ini sudah ibaratnya itu sudah diberikan, sudah diposting dan sudah masuk di general tadi kan gitu. Kalau Bapak tadi lupa untuk men-setting tugas itu akan diposting di channel yang mana kan gitu. Maka secara otomatis defaultnya tugas itu akan diposting di channel general gitu. Dan itu tidak bisa diedit lagi ketika sudah di-assign atau sudah diberikan. Kalau tidak salah, ketika baru hanya di schedule dengan setting waktu di masa yang akan datang, itu kelihatannya masih bisa diedit. Gitu. Nanti dicoba lagi. Saya agak lupa. Cuman memang ketika sudah di-assign itu tidak bisa diedit. Solusinya hanya satu, yaitu setahu saya itu dihapus. Sebelum dihapus, di sini kan menu edit assignment, terus kita delete. Nanti kan kita tarik, gitu. Tapi nanti Bapak Ibu bisa backup dulu instruksi-instruksinya dan seterusnya, nanti buat baru. Dan di saat membuat baru sebelum diklik assign, maka Bapak Ibu pastikan settingnya sudah betul, dan kalau memang belum yakin, maka jangan buru-buru untuk di-assign. Di schedule saja dulu. Kalau tidak di schedule, maka disimpan saja dulu, nanti masuk di draft gitu. Biar nanti kita cek lagi dan seterusnya. Maka masuk di draft dulu gitu. Untuk latihan-latihan dulu jangan buru-buru desain. Kita masuk draft dulu, kita lihat lagi, sharing lagi dengan yang lain temannya gitu. Bahkan kami pun Pak Agus, saya dan seterusnya saat itu pun sama. Sharing dan seterusnya kita simpan di draft. Belum saatnya, maka jangan di-assign karena ada beberapa pengaturan ketika sudah diberikan tidak bisa dilihat lagi. Prinsipnya seperti itu. Oke, betul. Pak Tri, berarti sedikit share behind the scan kita Kasih, ya, para master trainer ini, Pak Agus Pramono. Para master trainer ini juga berlatih, Bapak Ibu, ketika akan memberikan penugasan, kami saling sharing, beberapa orang itu mencoba membuat kelas notebook, membuat assignment, gitu, saling cek. Begitu. Jadi silakan nanti prinsip ini bisa Bapak Ibu gunakan, panjenengan bisa sharing satu dengan yang lain, sesama trainer, ya, saling mencoba membuat kelas notebook maupun koreksinya. Karena kita masih besok baru tahap paparan materi ya Pak Tri, tanggal 5, sehingga belum bicara collecting tugasnya.
Bapak Ibu masih ada waktu untuk bisa mempelajari lebih detail. Mungkin itu Bapak Ibu, dan tidak adil kiranya kalau tidak saya ambil minimal satu pertanyaan dari menu chatting. Pak Tri, ada pertanyaan dari Bu Puji Purwati, saat add resources diinputkan, mengapa tombol assign-nya tidak bisa diklik? Jadi setelah add resources, tombol assign-nya malah tidak bisa diklik. Pernah mengalami kasus begitu Pak Tri? Monggo bisa ditanggapi. Seharusnya tidak. Mungkin di saat Ibu mengklik add resources, sebelumnya yakinkan bahwa tombol assign-nya memang sudah keluar apa tidak. Biasanya tombol assign itu tidak muncul. Ini ketika saya klik new assignment tadi, di sini belum muncul. Oke. Itu biasanya karena ini yang required. Ini kan ada required, artinya memang ini harus ada. Jadi ketika ini belum muncul assign-nya, ini biasanya kalau saya temukan karena memang belum diberi judul. Saya ketikkan satu karakter, nanti tombol assign-nya akan aktif. Nah, seperti itu. Ketika saya hapus, dia akan hilang. Nah, apakah ini resources? Saya belum pernah menemukan ketika saya sudah klik salah satu judul, katakanlah seperti ini, kan assign-nya muncul. Terus saya tambahkan resources, nah di sana ini akan hilang. Saya belum pernah menemukan itu. Biasanya, itu saya seringnya, loh kok tombolnya nggak aktif? Itu saya lupa memberi judul. Gitu. Mungkin Ibu nanti bisa dicek apakah tadi itu memang karena judulnya belum diberikan atau memang ada langkah-langkah judulnya sudah, tetapi saat di sini mungkin bisa nanti dipraktekkan. Gitu. Terima kasih Pak Tri atas jawabannya. Nanti bisa dicoba-coba lagi Bu Puji Purwati. Terakhir saya menanggapi dari Pak Mulyono, Mas Mul, tanya apa kelebihan integrasi kelas notebook dibanding langsung di Teams. Tadi sudah disampaikan di awal. Dengan integrasi kelas notebook, tentu tugas-tugas peserta akan terkoleksi dengan baik jadi satu, semacam portofolionya siswa atau portofolionya peserta diseminasi. Mungkin itu nggih Pak Tri, karena sudah hampir maghrib, kita cukupkan dulu. Kalaupun masih ada diskusi, monggo nanti bisa dilanjut sharing sesama peserta Bapak Ibu. Harapan kami kegiatan webinar kali ini bisa membantu Bapak Ibu dalam mengelola kelas yang mulai besok pagi, insya Allah sudah akan kita mulai. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya pada Pak Tri Budi yang sudah berkenan berbagi pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih atas ini. Bapak Ibu, di layar sudah ada nomor narasumber. Apabila Bapak Ibu ingin konsultasi secara pribadi, monggo sudah ditampilkan di layar. Bapak Ibu bisa melayangkan pertanyaan atau diskusi langsung dengan narasumber. Seperti nomor yang sudah ditampilkan di layar. Luar biasa, ini di tengah kesibukan beliau, Bapak Ibu masih bersedia berkenan menerima WA dari Bapak Ibu. Sekali lagi, terima kasih Pak Tri Budi Santoso atas ilmu yang dibagikan. Semoga menjadi catatan amal kebaikan Pak Tri dan keluarga, keberkahan bagi kita semua. Allahumma amin. Dan Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya di kegiatan webinar kali ini. Harapan kami kegiatan ini bisa membantu, memudahkan tugas Bapak Ibu dalam mengelola kelas. Yakinlah bahwa apa yang akan Bapak Ibu jalani ini cukup mudah. Ya, ketika Bapak Ibu punya optimisme, Bapak Ibu mau berbagi dengan yang lain, mau sharing, insya Allah sesuatu yang dirasa berat akan kita jalani dengan mudah. Kami dari penyelenggara saham-pengajar.com bekerja sama dengan Guru Inovatif Jateng dan Microsoft Indonesia mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan webinar kali ini banyak kekurangan di sana sini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.